Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 5. Apa kabar sore dan sore semuanya? Mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sore dan sore semua, sebelum kita masuk ke materi hari ini, silakan persiapkan untuk buku PAI-nya atau buku pendidikan agama Islamnya di halaman 32. Sore dan sore semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar lanjutan yang kemarin, yaitu menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai implementasi dari hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Dan judul kita kali ini ialah atau submateri hari ini adalah memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Dan tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama yaitu agar siswa semangat untuk menjalankan sholat sunnah tarawih. Yang kedua, agar para siswa dan santri semangat untuk membaca Al-Quran atau bersemangat untuk tadarus Al-Quran. Yang ketiga, bersemangat untuk bersedekah, terutama bersedekah di bulan Ramadan. Seperti biasa, kita awali materi hari ini dengan pembacaan doa agar Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam memahami materi pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Soleh dan soleh semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di bulan Ramadan ada kewajiban kita yaitu untuk berpuasa bulan Ramadan. Nah, ini wajib hukumnya. Tapi selain daripada berpuasa, ada ibadah-ibadah yang lain yang mendukung ketika kita berpuasa. Nah, apa nih amalan yang harus kita jalankan ketika di bulan Ramadan? Tidak ada di bulan-bulan yang lain. Ibadah apa? Yang pertama adalah ibadah sholat sunnah tarawih. Nah, walaupun sholat sunnah tarawih ini, sholat sunnah tarawih termasuk adalah sholat sunnah yang ditentukan waktunya. Jadi selain sholat fardu yang 5 waktu yang sudah ditentukan waktunya, ada juga sholat sunnah yang sudah ditentukan waktunya, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini waktunya hanya ada di bulan suci Ramadan. Jadi sangat rugi bagi kaum muslimin yang tidak mau atau tidak bisa melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, karena di bulan-bulan yang lain tidak akan ketemu dengan yang namanya sholat tarawih. Soleh dan solehah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat tarawih di Indonesia ini terbagi 2 pelaksanaan. Ada yang melaksanakannya 11 rakaat, yang 10 tarawih, yang satunya witir. Tapi ada juga yang 23 rakaat, yang 20 rakaatnya tarawih, yang 3-nya witir. Terus mana yang betul? Semuanya, dua-duanya betul. Dua-duanya mempunyai hadis dan punya pendirian masing-masing. Nah, kita tergantung mau pakai yang mana. Dan kebiasaannya jangan dibiasakan di suatu tempat atau masjid, musola, hari ini 11 rakaat, hari besok 23 rakaat. Itu yang tidak diperbolehkan. Kalau misalkan dari hari pertama 11 rakaat sampai akhirnya pun laksanakan yang 11 rakaat. Kalau misalkan dari hari pertamanya 23 rakaat, maka hari akhirnya pun sampai 23 rakaat. Sesuai hadis Rasulullah SAW tentang salat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa taqaffatu alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat malam di bulan Ramadan atau sholat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesuai hadis tadi, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah. Beruntung bagi mereka yang melaksanakan sholat tarawih, terutama sholat tarawih yang dilaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan penuh keimanan. Soleh dan soleha yang dirahmati Allah SWT, pelaksanaan sholat tarawih bisa munfarid atau sholat sendiri atau berjamaah, tergantung kalian maunya seperti apa. Kalau misalkan merasa pengen pahalanya lebih banyak lagi, hikmahnya lebih banyak lagi, maka sholat tarawihnya dilaksanakan secara berjamaah. Karena kalau sholat sendiri itu bawaannya seperti berat, malas, dan tidak ada semangat karena hanya sendirian. Oke. Dan waktunya pun ini dilaksanakan setelah ba'da isya. Kalau bisa lebih bagusnya setelah sholat isya lanjut ke sholat tarawih. Bagaimana nih kalau misalkan orang tua kita yang pulang malam jam 9, jam 10, boleh enggak untuk melaksanakan sholat tarawih? Boleh, karena itu masih masuk dalam ba'da isya. Yang penting melaksanakan sholat tarawih, asal jangan dilaksanakan setelah dan juga mau yang 11 rakaat maupun yang 23 rakaat semuanya dilaksanakan per 2 rakaat. Jadi dicicil 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan 2 rakaat. Tidak ada yang langsung 23 rakaat. Semuanya 2 rakaat, 2 rakaat. Oke. Soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ibadah di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. Seperti pada umumnya, setelah selesai melaksanakan sholat tarawih, biasanya orang-orang di masjid atau di musola dia tidak pulang dulu, dia melanjutkan membaca Al-Qur'an. Itu yang namanya tadarus Al-Qur'an. Misalkan ada pertanyaan, Pak, bagaimana nih saya belum bisa baca Al-Qur'an, saya masih iqra. Silakan iqra yang dibaca. Pak, bagaimana saya masih ngajinya masih di juz amma, belum naik ke Al-Qur'an, dan juga kalau misalkan maksain Al-Qur'an saya tidak bisa bacanya, maka itu yang dikaji, yaitu juz amma sesuai kebiasaan kalian. Jangan memaksakan langsung baca Al-Qur'an. Ini bagi mereka-mereka yang sudah bisa iqra juz amma dan lanjut Al-Qur'an. Jadi jangan malas untuk tadarus Al-Qur'an karena banyak faidah dan pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan tiap hurufnya. Contohnya nih, alif lam mim. Alif lam mim itu ada berapa huruf? 3. Alif, lam, dan mim. Nah, di situ kata Rasul satu hurufnya 10 kebaikan. Berarti kalau alif lam mim ada 3 huruf berarti dapat 30 kebaikan. Bagaimana dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Soleh-soleha tinggal hitung aja ada berapa huruf kalikan 10. Gimana kalau misalkan dalam satu mushaf atau 30 juz, hitung aja sendiri hurufnya berapa pahala yang didapat. Alhamdulillah bagi mereka-mereka yang senang dengan tadarus Al-Qur'an. Makanya kita perbanyak tadarus Al-Qur'an. Dan tadarus Al-Qur'an ini jangan hanya di bulan Ramadan saja. Setelah bulan Ramadan selesai, Al-Qur'an ya kita lanjutkan ngaji. Jangan sampai di dalam setiap harinya kita tidak membaca Al-Qur'an. Tetapi beda dengan sholat tarawih. Setelah Ramadan selesai, udah jangan sampai tarawih lagi, ntar nunggu Ramadan berikutnya. Tapi kalau Al-Qur'an
harus dibaca setiap hari, terutama di bulan Ramadan. Ibadah yang ketiga yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan selain tarawih, tadarus Al-Quran, dan juga memperbanyak sedekah. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifu wa huwa khairur raziqin. Artinya ialah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jadi intinya, kalau kita memperbanyak sedekah, mengeluarkan harta untuk bersedekah, itu tidak mengurangi harta kita, tetapi kata Allah, akan aku ganti dan aku tambahkan. Jadi dapat keuntungan, udah diganti, ditambahin pula. Ini firman Allah surat Saba ayat 39. Kalau nggak percaya, baca, cari di Al-Quran. Oke. Soleh dan soleha yang dirahmati Allah, tentang bersedekah, jangan seperti orang lain. Ini yang perlu catat, bersedekah selfie dengan orang yang kita kasih, lalu kita bikin status, insya Allah pahalanya tidak akan dapat. Jadi kalau kita mau bersedekah kepada orang lain, jangan dipublikasikan, jangan dipamerkan, apalagi dibuat status. Cukup Allah saja yang tahu. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala keberkahannya. Oke. Nanti dan kemarin pun banyak di bulan Ramadan orang-orang membagikan sedekah sampai antri panjang, dan ada orang yang sibuk untuk mempublikasikan atau memfoto, memvideokan kegiatan pembagian sedekah itu. Orang yang berniat di balik itu semua tidak akan mendapatkan pahala apa yang dia inginkan. Karena apa? Karena dia memamerkan sedekahnya. Kalau mau bersedekah, jangan sampai orang lain tahu. Artinya kita nggak usah mengumumkan atau membuat status kalau kita ingin bersedekah. Kalau mau bersedekah saja, nggak usah menggunakan atau ditambah dengan mempublikasikan atau membuat status. Cukup kita niat sedekah karena Allah Ta'ala, cukup Allah yang tahu. Bagi mereka pelaku bersedekah yang membuat hanya ingin mendapatkan pujian lewat statusnya, insya Allah Allah akan mengabulkan, akan mendapatkan banyak pujian dari orang lain tentang kegiatannya bersedekah, tapi tidak mendapatkan pahala dan tidak akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya pujian dari manusia? Yang kita butuhkan adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena pujian dari Allah Subhanahu wa taala akan membawa kita ke alam surga. Kalau pujian dari manusia hanya akan mendapatkan ria dan akan mendapatkan neraka. Nauzubillah min zalik. Soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah materi yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan kita memohon